Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kalian yaitu nama saya Siti Nurjayati dari SD 10 Gunawan. Ya. Terkait dengan tugas dari DPP yaitu LK 1.2 mengenai identifikasi masalah, saya ditugaskan dosen untuk mewawancarai sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk pakar yang diambil dari lulusan Gerindra. Sebelumnya saya di sekolahan itu memiliki 6 masalah identifikasi yang ada di kelas 3 itu. Mungkin saya minta saran dan masukannya apabila nanti bisa saya terapkan atau diperbaiki pada saat pembelajaran nantinya. Untuk masalah yang pertama, saya memiliki sebab rendahnya hasil belajar siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika materi pecahan senilai pada kelas 3. Itu kebanyakan siswa itu tidak memahami pecahan senilai itu. Seperti halnya 1/2 dan 2/4 itu kan sebenarnya senilai nih. Tapi anak belum begitu paham. Bolehkah ada masukan atau saran kira-kira biar siswa itu paham Untuk materi itu ya. Yeah. Nah, sebelum saya mungkin menjawab pertanyaan dari Bu Yanti ya, Bu Yanti ya. Tadi Bu Yanti mengutarakan ada permasalahan itu anak dalam hasil belajar, dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika materi pecahan senilai ya, belum intinya masih rendah nih. Nah, tadi anak masih belum bisa membedakan antara pecahan setengah dan pecahan 2/4. Saya kembalikan nih sama Bu Yanti. Kira-kira menurut Bu Yanti, mengapa kok anak belum bisa memahami tadi membedakan pecahan setengah dan 2/4 itu? ya? Kalau saya lihat di kelas saya banyak anak-anak kelas 3 yang dengan belajar matematika itu dia tetap tidak pintar. Akhirnya motivasi belajarnya kurang. Yang kedua, kemungkinan saya pada saat pembelajaran materi tersebut belum memakai motivasi yang inovasi yang tepat istilahnya, atau belum mempraktekkan langsung, kurang menarik dan pada saat pembelajaran. Tentu saja saya pakainya hanya sekedar teori konvensional gitu, ceramah-ceramah, tapi memang belum pernah saya praktekkan secara langsung pakai yang inovatif dalam arti menggunakan alat dan sebagainya. Belajar yang maksimal memang belum saya lakukan itu. Oh iya, berarti ketemu ya masalahnya. Dan karena tadi yang pertama motivasi anak dalam belajar matematika khususnya pecahan kan masih kurang. Terus yang kedua, gurunya masih belum menggunakan mungkin metode yang lain, media pembelajaran untuk meningkatkan motivasi anak. Nah, karena sudah ketemu masalahnya nih, sekalian menurut Bu Yanti, kalau misalnya untuk mewujudkan supaya anak-anak itu bisa memahami tentang pecahan ini, langkah apa yang akan Bu Yanti lakukan? Rencananya pada saat aksi Sabtu ini saya akan menyampaikan pecahan senilai terlebih dahulu menggunakan media video PowerPoint. Setelah anak memahami apa sih arti pecahan senilai, saya ingin anak itu membuktikan langsung. Ingin siswa itu saya beri atau potongan roti tawar atau coklat yang nantinya bisa dipraktikkan membandingkan. Contohnya ini potongan A 1/4 coba dibagi, dan potongan yang B 2/4 dibagi, apakah sama atau tidak ya? Itu sudah merupakan jawaban dari solusi yang Bu Yanti inginkan menurut saya ya. Kan tadi masalahnya kan tadi anak rendah dalam materi itu, kemudian masalahnya pengetahuan, motivasi, dan mungkin tadi media pembelajaran. Dan rencananya Bu Yanti ini bagus sekali dan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan ya. Jadi anak itu dengan adanya tadi pembelajaran dengan benda konkret ya, itu ya. Nah, itu merupakan salah satu solusi dari permasalahan Bu Yanti ini. Kemudian coba untuk membuat motivasi anak lebih
supaya lebih menyukai pembelajaran matematika, coba ditambahin misalnya mungkin ice breaking ya ada. Jadi anak itu sebelum belajar itu diberi ini dulu apa, kayak kalau dulu kan namanya apersepsi ya. Nah itu kebanyakan sekarang kan dulu mungkin melupakan apersepsi itu, berarti supaya anak itu siap untuk mengikuti pembelajaran itu Bu. Jadi ini bagus, ini rencananya jenengan untuk solusinya itu ya tadi menggunakan alat peraga konkret ya, pembelajaran media pembelajaran mungkin nomor setunggal sampun nggih. Ada pun masalah yang kedua, kurang minatnya literasi membaca peserta didik sehingga belum dapat menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari pada pelajaran bahasa Indonesia, khususnya ada di kelas saya yaitu kelas 3 Ibu. Masuk kelas 3 ya. Kembali lagi tadi menurut Bu Yanti untuk minat literasi membaca peserta didik bisa rendah itu karena apa sih? Yang saya amati Ibu, itu memang pada saat setiap pagi saya itu memang jarang mengadakan literasi. Mungkin karena terbentur ada jam pertama jam apel mungkin, jadi satu minggu itu hanya contohnya dipotong dua pelajaran apel nggih. Jadi satu minggu hanya 3 kali atau berapa kali itu memang dalam literasi pembelajaran. Yang kedua mungkin di kelas 3 untuk pojok baca belum istilahnya menarik, masih jadi monoton. Di kelas jenengan sudah ada pojok bacanya nih. Ya, cuman sesederhana, belum dihias sehingga anak itu kayaknya kok kurang menarik ke situ, istilahnya membaca di situ mungkin kurang menarik. Dan yang kedua mungkin istilahnya bahan ajarnya hanya buku pelajaran. Ini buku mungkin jadi anak itu untuk membaca itu masih kurang. Dan yang keempat itu di sekolahan saya itu perpustakaannya belum berjalan dengan maksimal. Seperti itu tuh ada 4 alasan kenapa anak-anak itu tidak suka istilahnya membaca dan literasinya kurang, yang mengakibatkan nanti pada saat pembelajaran bahasa Indonesia perubahan wujud benda di saat gurunya memberikan materi hanya sekedar teori itu anaknya monoton, tidak tahu istilahnya. Iya. Nah ini kira-kira tadi masalahnya itu ada 4 ya. Kemungkinan tadi yang untuk yang menyebabkan anak dalam literasi rendah itu tadi satu perpustakaan, yang kedua tadi Bu Yantinya jarang memberikan literasi ya, kemudian yang ketiga itu tadi udah ada pojok bacanya bagus ya, cuma nanti tinggal diaktifkan ya. Terus yang keempatnya tadi bahan ajar ya, bahan buku-bukunya itu masih belum variatif ya. Nah, dari masalah ini, nah rencananya Bu Yanti supaya untuk meningkatkan anak literasi anak meningkat, rencana saya ya nanti insya Allah nanti dalam perpustakaan itu saya ingin 1 minggu sekali, kan memang sama sekali nggak dipakai sih Bu, karena nggak aktif. Kunjungan ke perpustakaan 1 minggu sekali. Oke, satu bagus itu Bu. Iya. Mungkin coba bacanya nanti saya lebih hias karena ini kan kelas rendah, anak pasti lebih suka itu kok tempatnya menarik. Jadi mungkin saya akan berbagi lebih indah lagi supaya anak termotivasi untuk membaca. Yang berikutnya mungkin nanti saya untuk pembelajaran modulnya saya bisa ambil di perpustakaan, ditaruh di situ, bisa enggak ya? Oh iya betul Bu. Oke ya bagus. Satu lagi atau itu sudah cukup. Nah ini saya berbagi pengalaman ya dengan Bu Yanti. Kebetulan kemarin sebagai guru penggerak juga saya punya permasalahan yang sama. Intinya anak kelas 6 anak saya itu untuk membaca itu ampun. Memang karena sekarang kan gadget ya. Jadi di sekolah saya ini untuk kelas tinggi itu boleh membawa HP Bu. Jadi anak itu lebih senang memegang HP daripada memegang buku. Nah, solusi saya waktu itu ini berbagi pengalaman deh karena tadi Bu Yanti sehati nih karena udah ada pojok baca. Saya juga membuat pojok baca dihias sedemikian rupa sehingga anak itu merasa apa ya, ingin untuk ke situ gitu ya. Jadi yang menghias juga anak. Jadi anak itu merasa memiliki, jadi merasa
oh ini pojok baca saya gitu, jadi dihias sendiri. Kemudian untuk buku-bukunya seperti tadi yang Bu Yanti itu sama, jadi saya ambil dari perpus, anak tak bawa ke perpustakaan milih, dan ternyata anak-anak masih kurang. Akhirnya saya membuat ini, solusinya itu jadi anak-anak yang punya buku bacaan di rumah ya dibawa tukar dengan ya. Dan untuk kegiatan pojok baca itu bisa berjalan setiap hari itu, jadi mungkin tanpa gurunya ini, karena anak diberi komitmen dulu. Jadi kalau di guru penggerak itu ya harusnya memang untuk guru di sekarang kurikulum merdeka ya, untuk di awal itu membuat kesepakatan belajar dengan anak ya, biarpun anak itu kan kelas 3 ya mungkin bisa lah membuat kesepakatan belajar dengan anak menuliskan apa yang ingin dilakukan, maksudnya apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kemudian kesepakatan misalnya ini ada pojok baca supaya diaktifkan, apa mau tiap hari misalnya, atau per kelompok mungkin yang mengisi di situ, jadi bisa membuat kesepakatan belajar dengan anak. Itu pojok bacanya sudah ini kayak gitu ya, itu solusinya bagus ya, itu untuk bahan ajarnya jadi nggak monoton seperti itu saya. Kemudian orang tua ternyata dukungannya juga iya, jadi kita itu di sini kan nggak sendiri, jadi punya ada orang tua, ada komite, ya ada guru lain, nah dukungan orang tua juga kita bisa budayakan. Iya, misalnya dengan memberitahu lah di grup ya, orang tua malah mendukung, malah ada ibu nyumbang bukunya untuk pojok bacanya kelas seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa meningkatkan minat literasi bacanya muridnya Bu Yanti. Kira-kira ada lagi Bu? Ada satu lagi nih Bu. Iya. Nah ini Bu, menyangkut tadi ya, iya. kurangnya komunikasi antara guru dan orang tua siswa tentang proses pembelajaran yang ada di kelas 3. Saya di kelas 3 banyak orang tua yang kerja, jadi perhatiannya ke anak sangat kurang. Ada yang maaf ibunya kerja ke luar negeri, kerja jauh dan ikut sekolah, dan akhirnya pada saat saya memberikan PR atau pekerjaan rumah, banyak anak yang satu, ada yang beberapa yang tidak mengerjakan, yang kedua istilahnya nilai di bawah dari PPM. Padahal saya selalu menekankan ke anak, kalau pekerjaan rumah oke, silakan dibantu dengan siapapun, tidak masalah, baik itu orang tua, kakak ataupun saudara, kalau memang itu pekerjaan rumah, agar dia menambahkan nilai harian yang benar-benar dikerjakan di sekolahan. Tapi pada kenyataannya karena orang tua yang terlalu sibuk akhirnya dan kurang perhatiannya orang tua paling kalau ada komunikasi itu, maaf ya pun saya paling rapot apa jadi itu memang komunikasi dengan orang tua itu sangat ya, ini permasalahan berarti komunikasi antara guru dengan orang tua siswa. Ini saya kembalikan lagi sama Bu Yanti. Menurut Bu Yanti, kira-kira rencana apa yang akan Bu Yanti lakukan untuk mengatasi masalah ini? Rencananya ya, contoh tadi ya, pada saat PR pekerjaan rumah, saya nanti selama ini kan mungkin di grup WA tidak terlalu aktif semenjak adanya pandemi, kita kan tatap muka dengan anak langsung. Iya. Dan rencana saya nanti setiap ada PR atau beberapa anak yang tidak mengerjakan PR, saya infokan di grup orang tua. Jadi orang tua sama-sama mengetahui, oh bahwa si A ini belum mengerjakan PR, si B sudah mengerjakan PR. Jadi ada flashback sama orang tua. Oh ya kan biasanya orang tua, lah putra saya kok belum mengerjakan PR. Gimana kira-kira sarannya? Iya, sesuai dengan harapan saya ya. Itu memang ini kan zaman gadget ya, ibaratnya mengaktifkan kembali WhatsApp untuk hubungan dengan orang tua. Kalau memang untuk bertatap muka susah ya, ya memang bisa melewati WhatsApp. Kalau misalnya memungkinkan juga mungkin apa ya, WhatsApp pribadi mungkin bisa ya. Jadi saya juga menggunakan media ini untuk sosialisasi dengan orang tua juga. Jadi
apapun ya. Jadi ada keluhan orang tua masalah apa, bisa saya sudah membuka, intinya guru membuka diri, monggo orang tua yang mau menyampaikan permasalahannya apa gitu. Jadi kita nanti pas punya masalah yang berkaitan dengan anak bisa disampaikan dengan mudah juga, karena kita intinya hubungan emosionalnya kita ya dengan orang tua itu sudah terbangun ya. Jadi awal kita membangun hubungan sosial emosional dulu dengan orang tua untuk lebih memudahkan. Ini rencananya Bu Yanti ini udah bagus ini, mudah-mudahan nanti bisa terlaksana semua ini ya, komunikasinya antara siswanya berapa Bu? 28. 28 ya. Mungkin nggak terlalu banyak kan, hanya gemuk ya. Iya, ada lagi Bu? Udah cukup Bu. Ya, terima kasih. Sami-sami. Sami-sami. Nanti saran atau pendapat yang Ibu berikan nanti saya aplikasikan, istilahnya nanti aksi saya nanti pada saat PPL, karena ini juga berpengaruh dengan PPL. Apapun masalah yang saya dapatkan nanti diaksikan dalam PPL. Ini kan juga rencananya jenengan ya, jadi punya permasalahan, kita juga paling tidak punya solusi, dan ini saya hanya membantu menguatkan, ya, bukan memberi solusi tapi hanya membantu menguatkan apa yang Bu Yanti harapkan, apa yang Bu Yanti inginkan untuk anak-anak ke depannya. Ibu matur suwun sangat. Kami suaranya kayaknya sendiri nemen loh Mbak, ini nemen. Matanya Coba enggak.